Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Indra. Kali ini kita akan kembali masuk ke dalam segmen otomotif. Iya, subsidi untuk pembelian mobil dan motor listrik baru dari pemerintah tinggal beberapa hari lagi akan resmi diterapkan. Dan bocorannya, insentif untuk mobil listrik cukup besar sehingga dampaknya membuat harga Ioniq 5 dan Wuling REV jadi murah. Mau tahu dengan info lengkapnya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut ini ya. Pertama, sebagai informasi, pemerintah dalam waktu dekat akan menerbitkan aturan pemberian bantuan untuk masyarakat yang hendak melakukan pembelian motor dan mobil listrik. Tujuan dari pemberian insentif tersebut yaitu mempercepat penerapan kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia dengan cara menarik minat masyarakat lewat harga jual yang lebih murah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menghitung seberapa banyak unit kendaraan listrik yang akan diberikan subsidi tersebut. Untuk sepeda motor listrik 200.000 unit sampai akhir Desember 2023. Mobil saat ini ada dua, Hyundai Ioniq 5 dan Wuling. Kami berikan bantuan untuk 35.900 unit sampai akhir tahun ini. Katanya belum lama ini. Terkait besaran insentif, detailnya nanti akan tertera di peraturan yang statusnya saat ini sedang dirampungkan penyusunannya dan diharapkan bisa diterbitkan sebelum 20 Maret 2023. Namun sebagai bocoran, untuk sepeda motor baru besaran bantuannya adalah 7 juta rupiah per unit. Jumlah yang sama juga berlaku untuk bantuan konversi motor biasa menjadi listrik. Lalu, bagaimana dengan mobil listrik? Saat menghadiri acara peluncuran Pusat Industri Digital 4.0 pada 14 Maret 2023, Memperi mengatakan bahwa besarannya masih terus dihitung, namun jumlahnya akan berbeda untuk produk Wuling dan Hyundai. Kira-kira bantuannya sekitar 70 juta sampai 80 jutaan untuk mobil Hyundai. Untuk Wuling, bantuan dari pemerintah 25 juta sampai 35 juta rupiah. Ini masih kami hitung dan akan kami tetapkan segera, katanya. Memperi menuturkan salah satu syarat yang harus dipenuhi produsen agar produknya bisa mendapatkan bantuan yaitu memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Sebagai gambaran, saat ini Wuling REV ditawarkan dengan harga 243 juta untuk tipe standar dan 299.500.000 rupiah untuk long range. Dan apabila dikurangi subsidi sebesar 35 juta rupiah, maka angkanya akan menjadi 208 juta dan 264.500.000 rupiah. Wah, luar biasa ya. Harga Wuling REV jadi murah banget. Bahkan harganya lebih murah dibandingkan dengan Brio dan Agya GR Sport. Hehehe. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Berminat nggak untuk beli mobil listrik setelah mendapatkan subsidi ini? Bantu dong, berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jika kita beli mobil listrik, maka akan banyak dapat keuntungan loh. Namun, tentu juga masih ada kelemahannya. Mau tahu infonya? Oke, langsung kami share dalam segmen berikutnya di video ini ya. Pertama, bebas PPNBM. Membeli mobil listrik tidak dikenakan biaya pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021. Tercatat bahwa PPNBM pada mobil listrik dapat dikenakan sebesar 15% dan dasar pengenaan pajak sebesar 0%. Jika harga kendaraan listrik bebas PPNBM, diharapkan harga jual barunya lebih terjangkau. Dengan demikian, lebih banyak konsumen yang tertarik untuk membeli mobil listrik. Berikutnya, bebas ganjil genap. Kendaraan listrik juga bebas ganjil genap. Disebutkan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 4, di mana kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik tidak diberlakukan sistem ganjil genap. Artinya pemilik EV bisa warawiri sekitar jalanan ibu kota Jakarta tanpa takut dicegat polisi atau tertangkap Electronic Traffic Law Enforcement atau ETL.
karena menggunakan plat nomor yang tidak sesuai. Berikutnya, pajak tahunan lebih murah. Pajak tahunan kendaraan listrik juga lebih murah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021, pada pasal 10 dan pasal 11 tertulis bahwa pajak kendaraan listrik hanya mencantumkan 10% dari harga normalnya. Sebagai contoh, Hyundai Ioniq 5 termahal dijual 859 juta dengan NJKB sebesar 540 juta. Perhitungan pajak tahunan yaitu PKB sama dengan NJKB dikali 2% menghasilkan angka pajak 10,8 juta. Namun dengan adanya insentif pajak kendaraan listrik sebanyak 10%, maka pajak tahunan Ioniq 5 termahal menjadi Rp1.080.000 aja per tahunnya. Wah, murah banget ya. Berikutnya, akan disubsidi. Seperti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kendaraan listrik akan menerima subsidi. Seperti yang telah kita ketahui, subsidi untuk motor listrik diberikan pemerintah sebesar Rp7 juta untuk pembelian motor baru. Dengan begitu ke depan, harga kendaraan listrik diprediksi akan lebih murah lagi. Berikutnya, bisa lebih murah ke depannya. Harga mobil listrik sendiri diprediksi bisa turun cukup signifikan, terutama apabila berbagai merek otomotif mulai memproduksi baterai dalam negeri. Dengan demikian, biaya produksi, bahan dasar, dan impor bisa ditekan guna menurunkan harga. Berikutnya, kualitas udara meningkat. Keuntungan memiliki kendaraan listrik juga berkontribusi dalam mengurangi jumlah emisi gas buang kendaraan. Lantaran kendaraan listrik tidak menghasilkan polusi udara sama sekali saat dikendarai. Dengan demikian, kualitas udara, terutama dalam kota-kota besar, bisa meningkat secara optimal. Berikutnya, bicara soal kekurangan, yaitu yang pertama, infrastruktur masih terbatas. Sementara dari sisi kekurangannya, infrastruktur untuk kendaraan listrik masih cukup terbatas di Indonesia. Juga ekosistem masih dalam proses pembangunan. Memiliki kendaraan listrik menjadi kurang ideal untuk masyarakat di luar kota-kota besar. Mengingat masih terbatasnya tempat stasiun pengecasan baterai. Lalu, mayoritas besaran watt untuk rumah-rumah menengah ke bawah kurang ideal untuk digunakan mengecas mobil. Lantaran makin cepat waktu mengecas kendaraan listrik, makin besar daya watt yang diperlukan. Berikutnya, harga baterai mahal. Meski pembuatan baterai dalam negeri bisa memangkas harga mobil, harga baterai itu sendiri tetap menjadi salah satu komponen termahal pada kendaraan listrik. Sebagai contoh, harga baterai Hyundai Ioniq 5 dikatakan setengah dari harga mobil itu sendiri. Dengan kata lain, harga baterai mobil ini mencapai angka 400 jutaan atau lebih. Kalau secara umum, baterai mobil EV itu harganya 40 hingga 50% dari harga kendaraan. Per modulnya untuk Ioniq 5 itu antara 30 juta hingga 40 juta, kata Tony Hardianto, Head of Part Department PT Hyundai Motor Indonesia beberapa waktu lalu. Ya, jadi itu beberapa kelebihan dan kekurangan dari memiliki kendaraan listrik.
Nah, kira-kira teman-teman pilih mana nih? Antara mobil listrik atau kendaraan konvensional? Dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dari memilikinya. Bantu dong, berikan opininya supaya kita semua tahu mana sih yang lebih baik dipilih dan lebih unggul untuk rata-rata masyarakat Indonesia yang kita cintain ini. Oke, jadi itulah info update untuk bocoran insentif mobil listrik. Oke, masih banyak nonton, jangan lupa untuk bantu di like dan di share video ini. Jangan lupa juga bantu untuk subscribe ya. Oke, stay tune at my channel. See you next video.